Halo, selamat pagi. Saya Fikar Putra. Kembali menjumpai Anda di MPV News Pagi. Sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya sudah kami siapkan untuk Anda. Kita awali informasi pertama, saudara. Mulai hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan semua aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi masih berlaku. Aturan tersebut mengikuti perpanjangan PSBB masa transisi yang dimulai hari ini, Senin 9 November 2020 hingga 22 November 2020. Pembatasan kapasitas dan waktu operasional angkutan umum dan transportasi massal diberlakukan sesuai pengaturan Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, aturan saat PSBB transisi di Jakarta kembali ke Surat Keputusan Disub Provinsi DKI Jakarta nomor 156 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan PSBB bidang transportasi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Demonstrasi massa buruh, mahasiswa, dan aktivis berbagai organisasi masyarakat sipil meluas di sejumlah daerah. Salah satunya Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2020. Aksi demo di berbagai kota itu digelar untuk menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada rekan saya, Nelma. Permisa, saya melaporkan dari Stasiun Gambir. Sudah banyak massa berkumpul untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan keadilan. Aliasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar demonstrasi pada hari ini. Mahasiswa ini akan menyuarakan penolakan RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Hari ini, demonstrasi massa buruh mahasiswa dan aktivis berbagai organisasi masyarakat sipil meluas di Jakarta, Jogja, Malang, Medan, dan sejumlah kota lain pada Kamis 8 Oktober 2020. Aksi demo di berbagai kota itu digelar untuk menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. DPR RI mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020. Setelah itu, pengesahan UU yang rancangannya merupakan inisiatif pemerintahan Jokowi tersebut segera memantik protes dan penolakan baik di jalanan maupun media sosial. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Nelma Ferdian dan kameramen saya Juni Prasetyo melaporkan. Para buruh kembali melakukan aksi demo penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Para buruh ini kembali melakukan aksi demo Cipta Kerja di Jakarta yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Rekan saya, Ida Ayu, akan melaporkan langsung kondisi di lapangan. Selamat siang pemirsa, saya Ida Ayu melaporkan dari Monas, Jakarta Pusat. Terlihat di sini aksi massa demo dari para buruh terlihat ramai. Mereka sudah tiba di Monas pukul 8 pagi WIB. Demo ini dilakukan untuk menyampaikan pendapat tentang UUD Omnibus Law yang telah disahkan beberapa hari lalu. Sama dengan demo sebelumnya, mereka masih terus semangat untuk menyampaikan pendapatnya dengan tetap menaati protokol kesehatan. Sekarang saya sudah bersama Bapak dari salah satu pendemo hari ini. Selamat siang, Pak. Namanya siapa? Saya Julius Marianto dari Banten. Dari Banten. Bapak dari lembaga apa? Dari Serikat FPLM SPSI. Saya dari organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Oh iya. Yaitu dari LEM. Iya. Jadi LEM itu Kepanjangannya? ya, Pak? Kepanjangannya apa tuh? LEM logam elektronik mesin. Oh iya, oke. Tujuan demo di sini untuk apa? Ya, tujuannya kita minta ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Terus apakah ini terus lanjut demonya atau berhenti sampai sini aja? Kita akan lanjut terus Sampai ya Perpu Presiden mengeluarkan Perpu. Kita konsisten, LEM ini udah berkonsisten akan terus menerus melakukan aksi sampai Presiden menerbitkan Perpu. Ya. Dan wawancara kami juru kamera Farizal melaporkan dari Jakarta.
jangan perhatiin buat lo nya doang, tapi kendaraannya juga. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami. Banjir di perumahan Villa Nusa Indah, Kabupaten Bogor mulai surut. Lumpur terlihat memenuhi jalanan di sekitar rumah warga. Salah satu warga mengatakan banjir sempat merendam perumahan mereka hingga setinggi atap rumah. Bagaimana kondisi sekitar di sana? Rekan saya Nelma akan menyampaikan informasi terkini di lapangan. Bisa, kali ini saya berwawancara langsung dengan salah satu narasumber di wilayah tempat banjir tersebut. Selamat siang Bapak. Bapak, saya wilayah mendapatkan kiriman banjir itu mulai jam berapa? Kita melaporkan berita dari Mapolda sekitar jam 6 dari daerah Bogor sampai di wilayah kami 4 jam kemudian, dari sekitar jam 10 jam 11 malam Ahad. Berapa Warga di sini sebenarnya perumahan yang di blok kami ini ada sekitar 300 rumah, cuman yang ada sekarang sekitar 200 kakak yang ada tinggal di tempat ini. Apakah selama banjir ini mendapatkan bantuan? Ya, alhamdulillah banjir kali ini mungkin karena kondisi dan situasi wilayah kita ini di Indonesia khususnya banjir kali ini agak kurang bisa mendapatkan bantuan dari pihak luar, cuman ada beberapa relawan yang datang ke tempat kami, beberapa relawan itu subuh mundur aja biar gampang nanti, mundur biar gampang keluarnya. Ya, baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Banjirop yang disebabkan pasang surut air laut merendam kawasan Muara Angke. Akibat terjangan banjirop di pemukiman ini, aktivitas warga setempat lumpuh. Banjirop merendam kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Akibat terjangan banjirop di pemukiman ini, aktivitas warga setempat lumpuh. Pantauan di lokasi sekitar pukul 2 siang, arus air pasang yang masuk pemukiman warga terlihat menerjang jalanan mulai dari kontur tanah lebih tinggi hingga ke yang lebih rendah. Akibatnya, aktivitas warga setempat lumpuh lantaran banjirop merendam pemukiman sejak pagi hari. Bahkan tidak sedikit kendaraan yang melintas akhirnya mengalami kerusakan. Kalau banjir kayak gini itu datangnya setiap kapan, Kak? Kadang nggak tiap hari sih ya, sekarang udah 3 hari berturut-turut dari jam 9 sampai jam 4, jam 3 sore. Kira-kira kalau tinggi itu di setiap di jam berapa? Ya jam 11-an Jam 11. naik. Kalau datangnya jam 9 Jam 9 apa? pagi sampai jam 4 sore. Aktivitasnya keganggu nggak sih, Kak? Ya namanya banjirnya tetap aja terganggu. Setiap tahun kira-kira dapatnya biasa berapa, Kak? Ini sebulan ini baru datang ini? Iya, banjir, baru banjir. Biasanya nggak nyampe sini. Ini gede. Di sini enggak ya? Ini mah nggak biasanya nyampe sini. Ke sana banjirnya. Paling tinggi berapa meter? Ya, Ratusan massa sudah berkumpul di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat dalam menyambut kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Rekan saya, Ida Ayu, akan melaporkan langsung terkait kondisi di lapangan.
Selamat siang pemirsa, saya Idayu melaporkan dari tempat kediaman Imam Besar FPI Habib Rizik. Seperti yang bisa kita lihat, masa untuk menyambut Habib Rizik cukup banyak sekali. Mereka sangat antusias dengan kepulangan imam besar yang mereka nanti-nantikan setelah sekian lama. Habib Rizik tiba di Indonesia sekitar pukul 9.30 waktu setempat. Saking antusiasnya para jemaah, mereka sampai naik ke atap rumah untuk melihat kepulangan Habib Rizik. Kepulangannya pun membawa rezeki bagi para pedagang yang berdagang di sekitaran rumah Habib Rizik. Sekian laporan dari kediaman Habib Rizik. Saya Ida Ayu dan juru kamera Farizal melaporkan dari Jakarta. Ya, baik saudara, lalu lintas di Jalan Yosudarso di depan ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat pada akhir pekan ini terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Kondisi sebaliknya dari arah Tanjung Priok menuju Bogor justru tampak lebih ramai namun tetap lancar. Kendaraan yang melintas bisa melaju dengan kecepatan 20-40 km per jam. Pengendara diharapkan tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 di masa PSBB transisi. Kawasan ini sempat menjadi antrian panjang dari arah Cianjur menuju Bogor sekitar pukul 9 pagi. Sementara arah Jakarta menuju Puncak mulai ramai meskipun belum seperti weekend pada biasanya. Dari Gadok menuju Puncak dipadati kendaraan roda 4 berplat F, yakni nomor polis untuk wilayah lokal Bogor. Makanya Leng, jangan perhatiin betulnya doang, tapi kendaraannya juga. Nah, kali ini nama Febrianti akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner nikmat di daerah utara Jakarta yang digemari banyak orang hingga anak muda. Kira-kira gimana ya keseruannya? Kita simak video berikut. Yaitu isinya kayak sosis, bakso dan lainnya yang dipedesin pakai cabai.
Udah sih makanannya. Bumbunya empuk, enak. Gorengnya ngapel. Wah, udah kenyang banget nih. Benar, jangan berapa. Kayaknya harus coba warung di Jomblo di daerah itu. Harganya meriah banget, nggak ngabisin kantong. Kalian coba dulu aja, ataupun kalian bisa beli ke warung di Jomblo. Cobain, pokoknya Masih bersama saya di MPV News. Setelah tadi kita mencicipi kuliner di daerah Jakarta Utara, kini kita beralih ke pinggiran kota Jakarta Barat, tepatnya di daerah Cengkareng. Kali ini rekan saya, Ida Ayu, akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner mie ayam yang tak biasa. Mau tahu keseruannya? Kita simak video berikut. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ida Ayu. Kali ini saya akan mengajak Anda di rumah untuk makan mie ayam yang nggak kayak pada umumnya. Kira-kira apa ya? Yuk langsung ikutin aja. Nah, ini dia mie ayam Dahlia. Uniknya di sini kita makan di rumah kosong. Bisa kita lihat di sini yang tepatnya berada di tempat mie ayam ini berjualan. Rumah kosong di sini bukan membawa aura mistis atau gimana ya. Ini cuma mie ayam tempat makan biasa yang unik aja. Gimana ya kira-kira rasanya? Yuk langsung aja kita icipin. Terus yang siang Pak? Ya, dengan Bapak siang. siapa? Saya dengan Michael. Anak Bapaknya ya? Iya, betul. Iya. Udah berapa lama jualan di sini Pak? Jualan di sini kurang lebih dari 2003. 2003 berarti udah berapa tahun tuh? Udah 17 tahun. Udah 17 tahun. Terus ini kenapa jualannya di depan rumah kosong? Rumah Bapak emang? Bukan rumah bukan. saya. Terus? Ya soalnya kan maksudnya di sini kan rumahnya kosong nggak kepake. Lagi juga diizinin juga sama yang diizinin. punya. Jadi nggak apa-apa, katanya pakai aja nggak apa-apa kalau mau buat jualan di sini. Oh iya. Soalnya rumah saya di dalam ujung. Kalau di sana kan maksudnya orang susah kan. Kalau sini kan jalan-jalan, maksudnya jalan besar kan, jadi orang bisa gampang datangnya. Iya. Terus omsetnya per hari berapa jualannya? Omsetnya ya kurang lebih sih kalau sekarang sih udah agak lumayan ya. Kalau untuk hari-hari biasa sih kurang lebih bisa sampai 50 sampai 60 ya. 60 mangkok ya. 60 mangkok. Kalau hari Sabtu atau Minggu bisa lebih, bisa 100 lebih sih. Ya sampai jam berapa bukannya? Bukannya sih dari jam 9 ya. Sampai jam kurang lebih jam 2. Jam 2. Nunggu sampai habis atau? Iya, kalau misalkan sebelum jam 2 udah habis kita pulang. Pulang. Paling siang aja jam 2. Iya, ya udah. Makasih ya, Pak. Oh iya. begitu, jadi sama-sama enak gitu. Nah, ini dia mie ayamnya udah jadi. Saya pesan yang mie ayam pangsit. Langsung aja kita cicipin ya. Kita pakai pangsitnya. Karena dia mau ini kayak gini. Saya pesan yang mie ayam pangsit. Langsung aja kita cicipin ya. Kita pakai pangsitnya. Karena dia mau ini kayak gini. Mie ayam pangsit ini cuma 15.000 aja. Kalau yang mie ayam biasanya 12.000. Tapi kan Oke pemirsa, mie ayam pangsit ini cuma 15.000 aja. Kalau yang mie ayam biasanya 12.000. Tapi kan pemirsa pengen kesini langsung aja ke Jalan Samboja nomor 49 di Cengkareng, Jakarta Barat. Sekian
berita yang saya laporkan, saya Ida Ayu dan juru kamera Farizal melaporkan dari Jakarta. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa. Pemerintah sudah melonggarkan beberapa aturan. Sayangnya, banyak yang mulai kendor melakukan protokol kesehatan. Kami nggak lelah mengingatkan Anda.